Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini yaitu hari Rabu tanggal 11 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Surat Al-Baqarah ayat 149 dan ayat 150. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta," dan dari manapun engkau keluar, ay fi asfarika wa ghairiha, wa hadha lil umum. Yang dimaksud adalah jika engkau keluar di dalam safarmu atau yang lainnya, dan ini mencakup umum. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu di dalam salat ke arah Masjidil Haram, ai jihatahu, menghadaplah ke arahnya Masjidil Haram. Thumma khatabal ummata umuman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, maka Allah memerintahkan umat Islam secara umum. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya menghadap kiblat, menghadap Masjidil Haram benar-benar kebenaran dari Rabbmu. Akkadahu bi inna wal lam. Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat ini dengan inna. Inna di dalam bahasa Arab adalah harfu apa? Harfu taukid, huruf penguat. Demikian pula lam adalah lamut taukid. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan huruf, dengan lafaz inna, dengan huruf inna, dan juga dengan lam, li alla yaqa'a li ahadin fihi adna syubhah, supaya tidak muncul sedikit pun syubhat kepada siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang meragukan kebenaran salat menghadap Masjidil Haram. Wali alla yadhunnu annahu ala sabilit tasyahhi lal imtithal, supaya jangan ada orang-orang mengira menghadap Masjidil Haram itu sesuai dengan keinginan, bukan sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai ada orang yang mengatakan boleh sholat menghadap manapun, sholat di menghadap Masjidil Haram boleh, atau menghadap arah yang lain juga boleh. Ini tidak benar
maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan penguat, dua penguat, bahkan diulang-ulang perintahnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulangi lagi, fawallu wujuhakum syatrah. Supaya tidak ada sedikit pun syubhat dan tidak ada sedikit pun keraguan tentang hal ini, yaitu tentang kebenaran salat menghadap kiblat Masjidil Haram. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Bal huwa muttali'un alaikum fi jami'i ahwalikum. Bahkan Allah melihat kalian dari semua keadaan kalian. Fata'addabu ma'ahu, maka beradablah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waraqibuhu, dan hendaklah kalian selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Fa inna a'malakum ghairu maghfulin anha, sesungguhnya amal kalian tidak dilalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal mujazawna 'alaiha atamal jaza', bahkan amal kalian akan dibalas dengan balasan yang sempurna. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kalian mengerjakan kebaikan, maka akan dibalas dengan balasan yang baik. Dan jika kalian mengerjakan keburukan, maka kalian juga mendapatkan balasan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian makna firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ayat ini juga bermakna at-targhibu wa tarhib, anjuran bagi orang-orang yang beriman supaya beramal, supaya melaksanakan perintah Allah, karena Allah tidak melalaikannya. Allah membalas dengan balasan yang sempurna. Dan ayat ini juga bermakna at-tarhib, yaitu peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalas keburukan mereka. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, faqala huna, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tidak ada hujjah bagi manusia untuk menyalahkan kalian. Artinya orang-orang Yahudi tahu, ahlul kitab itu tahu bahwasannya Nabi akhir zaman salatnya menghadap mana? Menghadap Masjidil Haram. Kalau sekiranya Nabi SAW terus menghadap Baitul Maqdis, mereka akan menyalahkan. Bagaimana ini? Padahal Nabi akhir zaman salatnya menghadap Masjidil Haram. Demikian pula orang-orang Quraisy. Orang Quraisy akan enggan beriman karena mereka memegang teguh prinsip mereka, yaitu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Mereka tidak akan mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jika salatnya terus menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala berfirman, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia untuk mengatakan kalian. Artinya syara'na lakum istiqbala al-Ka'batil musyarrafah. Artinya kami mensyariatkan kepada kalian menghadap Ka'bah al-musyarrafah yang mulia, liyanqati'a ankum ihtijajun nas min ahlil kitabi wal musyrikin, supaya memutus hujahnya manusia kepada kalian, yaitu ahlul kitab dan kaum musyrikin. Fa innahu law baqiya mustaqbilan li Baitil Maqdis latawajjahat alaihil hujjah. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus salat menghadap Baitul Maqdis, maka manusia akan berhujjah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim anna qiblatahu al-mustaqirrah hiyal Ka'batul Baitul Haram. Ahlul kitab mendapatkan di dalam kitab suci mereka bahwasannya kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap adalah kiblat Ka'bah, kiblat Masjidil Haram. Adapun kiblat Baitul Maqdis hanyalah apa? Sementara saja. Ini mereka tahu. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat menghadap Baitul Maqdis, maka mereka akan menyalahkan. Mereka akan berhujjah kepada umat Islam. Bagaimana ini? Maka perintah menghadap Ka'bah memutus hujahnya ahlul kitab. Kemudian adapun kaum musyrikin, wal musyrikin yarawna anna min mafakhirihim hadal bait al-azim. Orang-orang musyrik Quraisy atau bahkan orang-orang musyrik Arab, mereka menilai bahwasannya sesuatu yang paling mereka banggakan, tempat yang paling mereka muliakan adalah hadal baitul azim, yaitu Masjidil Haram. Wa annahu min millati Ibrahim, dan Masjidil Haram termasuk millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap Masjidil Haram, tawajjahat nahwahu hujajuhum, maka hujahnya orang-orang musyrik akan diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka akan berkata, kaifa yadda'i annahu ala millati Ibrahim huwa wa min dzurriyyatihi wa qad taraka istiqbala qiblati. Orang-orang musyrik akan mengatakan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku di atas agamanya Nabi Ibrahim dan mengaku anak keturunannya, kok salatnya tidak menghadap Ka'bah? Ini tidak mungkin. Kemudian demikian hujjahnya orang-orang musyrik. Demikian pula hujjahnya orang-orang ahlul kitab. Maka fabistiqbalil qiblah, fabistiqbalil Ka'bah, dengan menghadap Ka'bah, qamatil hujjatu
ala ahlil kitab wal musyrikin wanqata'at hujajuhum alaihi. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, dengan menghadap Ka'bah telah ditegakkan hujjah kepada ahlul kitab dan ditegakkan hujjah kepada kaum musyrikin, dan terputuslah hujjah-hujjah mereka. Jadi mereka tidak punya lagi hujjah kepada umat Islam, tidak punya lagi hujjah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, illa man zalama minhum, kecuali orang yang zalim di antara mereka, ay man ihtajja minhum bihujjatin wa huwa zalimun wa laysa laha mustanadun illa ittiba'ul hawa wadzulm. Adapun orang yang berhujjah masih saja protes, masih saja mendebat dengan hujjah, sedangkan dia adalah orang yang zalim, mereka tidak punya sandaran, tidak punya hujjah kecuali hawa nafsu dan kezaliman semata. Fahada la sabila ila iqna'ihi wal ihtijaji alaihi. Maka orang semacam itu tidak ada jalan untuk memahamkannya sampai dia puas, sampai dia tenang menerima kebenaran. Tidak ada jalan, karena dia tahu bahwasanya menghadap Ka'bah sebenarnya itu benar. Mereka protes karena hawa nafsu saja. Wa kadzalika la makna li ja'li syubhah allati yuridunaha ala sabilil ihtijaj mahallan ya'ubbuhu laha wala yulqa laha balun. Demikian pula tidak ada artinya subhat yang mereka sampaikan, subhat yang mereka utarakan tentang masalah kiblat, sehingga tidak perlu lagi untuk diperhatikan. Falihada, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum, jangan takut mereka, lianna hujjatahum batilah, karena hujjah mereka batil. Wal batilu kasmihi makhdul, dan batil itu seperti namanya, makhdulun, terhina, makhdulun sahibuh, terhina pula orang-orang yang batil. Wahada bi khilafi sahibil haqq, sebaliknya orang-orang yang benar, fa inna lil haqqi saulatan wa izzan, sesungguhnya kebenaran itu memiliki kekuatan, wa izzan, dan memiliki kemuliaan, yujibu khasyata man huwa ma'ahu, yang seseorang itu harus takut, diharuskan, yujibu, mengharuskan orang itu takut, segan kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang benar. Wa amara ta'ala bi khasyatihi allati huwa ra'su kulli khair. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takut kepadanya, yang takut kepada Allah merupakan kepala semua kebaikan. Faman lam yakhshallah lam yankif an maksiyatihi wa lam yamtathil amrahu. Maka siapa yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan berhenti dari maksiatnya dan tidak akan melaksanakan perintahnya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, jadi intinya keterangan tadi yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di sangat jelas sekali, yaitu apa? Perintah menghadap kiblat memutus hujjahnya orang-orang musyrik dan juga ahlul kitab,
sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatus Syekh As-Sa'di berkata, wa kana sarful muslimina ilal Ka'bah mimma hasalat fiha fitnatun kabirah asya'aha ahlul kitabi wal munafiqun wal musyrikun wa aktsaru fiha minal kalami wasyubah. Fadilatus Syekh As-Sa'di berkata, dipalingkannya kiblat bagi kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah terjadi fitnah yang besar. Jadi terjadi fitnah yang sangat besar yang disebarkan oleh ahlul kitab. Demikian pula orang-orang munafik dan juga kaum musyrikin, dan mereka banyak sekali mengucapkan ucapan dan subhat-subhat tentang umat Islam. Walihada basatahallahu ta'ala wa bayyanaha akmala bayan wa akkadaha bi anwa'in minat ta'kidat allati tadammanatha hadhil ayah. Karena saking banyaknya subhat, saking banyaknya isu, saking banyaknya fitnah yang disebarkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar tentang masalah subhat, diulang-ulang lagi, diberi tekanan, penekanan, penguatan, dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna dan dikuatkan dengan berbagai macam penguatan yang terkandung pada ayat-ayat yang mulia ini. Minha, diantaranya al-amru biha salasa marrat ma'a kifayatil marral wahidah. Diperintahkan 3 kali, padahal perintah itu cukup berapa kali? 1 kali saja cukup, yaitu firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disebutkan 3 kali, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Belum lagi wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dikuatkan perintah, diulang lagi, dikuatkan lagi. Kenapa? Karena banyaknya subhat yang muncul ketika itu, yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Demikian pula kaum musyrikin dan juga ahlul kitab. Sehingga diulang-ulang pembahasan ini di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Wa minha, dan diantaranya adalah annal ma'hud annal amra imma an yakuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam fatadkhulu fihi al ummah taba'an aw lil ummati umuman. Yang telah diketahui al-ma'hud, yang telah diketahui lil al-ma'hud dihni, perintah apabila untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintah itu mencakup untuk siapa? Umat Islam ini diketahui, sudah umum. Perintah apabila diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup perintah untuk siapa? Umat Islam. Namun lain halnya dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah secara umum kepada umat Islam. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini, amara fiha ar-rasul bil khusus fi qawlihi fawalli wajhaka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, wal ummata umuman fi qawlihi fawallu wujuhakum syatra. Adapun untuk umat Islam diperintahkan secara umum, maka Allah taala berfirman fawallu wujuhakum syatra. Ini untuk penguatan,
Kenapa? Karena banyaknya syubhat, banyaknya isu, dan banyaknya yang menyebarkan fitnah di zaman tersebut. Kemudian diantaranya lagi, annahu radda fihi jami'al ihtijajatil batilah allati awradaha ahlul inad wa abtalaha syubhatan kama taqaddama tawdihuha. Allah Subhanahu wa taala membantah secara langsung semua hujjah-hujjah yang batil yang disampaikan oleh orang-orang yang membangkang, orang-orang yang protes. Dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan subhat tersebut satu persatu sebagaimana yang telah dijelaskan. Ini menunjukkan banyaknya subhat pada zaman itu, banyaknya fitnah besar ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap apa? Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya satu persatu. Subhat tersebut dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi, annahu qata'a al-atma'a min ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam qiblata ahlil kitab. Allah Subhanahu wa taala memutus keinginannya ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala memutus keinginannya ahlul kitab, yaitu mereka ingin supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat Baitul Maqdis. Jadi mereka ingin ini diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditekankan 3 kali atau berkali-kali. Supaya apa? Supaya tidak ada keinginan lagi ahlul kitab, tidak ada harapan lagi bagi mereka yang berharap supaya umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Wa minha qauluhu, dan di antara lagi penguat tentang masalah kiblat, Allah berfirman, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Diulang-ulang lagi, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya menghadap kiblat itu benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, famujarradu ikhbaris shadiq al-adim kafin syafin. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, ini cukup, ini sudah menjadikan puas orang-orang yang beriman bahwasanya berita dari Allah, perintah Allah itu hak, tidak ada keraguan sama sekali. Walakin ma'ahada, akan tetapi walaupun dengan itu semuanya, Allah menambahkan, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya menghadap kiblat itu benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, sekiranya tidak ada tambahan wa innahu lal haq, menghadap Ka'bah itu hak. Karena apa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguatkan lagi, menegaskan ini hak dari Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasannya subhat atau bahwasannya fitnah di zaman tersebut atau di zaman itu sangat besar yang disebarkan oleh orang-orang munafik dan yang lainnya. Kemudian diantaranya lagi, annahu akhbara wa huwal alimu bil khafiyat anna ahlal kitab mutaqarrirun indahum. Mutaqarrirun artinya muttafaqun indahum. Sihhata hadal amr walakinnahum yaktumuna hadhihi syahadah ma'al ilm. Dan diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, dan Allah maha mengetahui semua yang tersembunyi, bahwasanya ahlul kitab telah sepakat, mereka sepakat di antara mereka tentang sahihnya salat menghadap kiblat. Mereka itu sepakat, mereka
yakin salat menghadap kiblat itu hak, walakinnahum yaktumuna hadhihi syahadah ma'al ilm, akan tetapi mereka menyembunyikan persaksian ini walaupun mereka mengetahuinya. Demikian sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini berulang-ulang. Kenapa? Karena banyaknya syubhat, banyaknya fitnah yang disebarkan ahlul kitab, yang disebarkan oleh kaum musyrikin dan orang-orang munafik. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, walamma kana tawliyatuhu lana ila istiqbalil qiblah nikmatan azimah wa kana lutfuhu bihadhil ummah wa rahmatuhu lam yazal yatazayadu wa kullama syara'a lahum syari'ah fahiya nikmatun azimah. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita, yaitu umat Islam, dari menghadap Baitul Maqdis, menghadap kiblat Ka'bah, ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lutfuhu bihadil ummah wa rahmatuhu lam yazal yatazayadu, dan kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada umat Islam ini selalu bertambah. Wa kullama syara'a lahum syari'ah fahiya nikmatun azimah. Setiap kali Allah mensyariatkan syariat kepada umat Islam, maka ini adalah bentuk kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Maka Allah taala berfirman, wali utimma nikmati alaikum, agar aku menyempurnakan kenikmatanku atas kalian. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa aslun nikmah al-hidayatu lidinihi bi irsali rasulihi wa inzali kitabih. Asal nikmah, dasarnya nikmat adalah al-hidayah, petunjuk. Al-hidayatu lidini, petunjuk ke dalam agamanya, dengan mengutus rasulnya dan dengan menurunkan kitabnya. Thumma ba'da dzalika an-ni'amul mutammimat li hadzal asal. Kemudian setelah itu, setelah diturunkan kitab, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan nikmat-nikmat lagi, penyempurna nikmat tadi. Lihadal asal la tu'addu kathratan wala tuhsar, yang tidak bisa dihitung dan tidak pula yang tidak bisa dihitung banyaknya. Mundu ba'thillahi rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila an qaruba rahiluhu minad dunya, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat ajalnya, yaitu sampai dekat ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad a'tahu Allahu minal ahwali wan ni'am wa a'ta ummatahu ma atamma bihi nikmatahu alaihi wa alaihim wa anzalallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan-kenikmatan, dan juga Allah menganugerahkan umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku dan aku ridha
Islam sebagai agamamu. Falillahil hamdu ala fadlihi alladzi la nabluhu lahu addan fadlan anil qiyami bisyukrihi. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak bisa dihitung, apalagi mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Adapun firman Allah, wala'allakum tahtadun, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk, ai ta'lamunal haqqa wa ta'maluna bih. Supaya kalian mendapatkan petunjuk artinya supaya kalian mengetahui kebenaran dan supaya kalian mengamalkannya. Itulah petunjuk. Al-ilmu wal amal. Petunjuk adalah ta'lamunal haqqa, engkau mengetahui kebenaran dan engkau mengamalkannya. Fallahu tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad qad yassara lahum asbabal hidayah ghayatat taysir. Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba pilihannya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka sebab-sebab mendapatkan petunjuk. Wa nabbahahum ala suluki turuqiha wa bayyanaha lahum atamma tabyinin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka supaya berjalan di atas jalan petunjuk, dan Allah menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna. Hatta anna min jumlati dzalik annahu yuqayyidu lil haqqi al mu'anidin. Sampai-sampai salah satu nikmat Allah kepada umat Islam supaya mereka berjalan di atas petunjuk, yaitu Allah mengirim orang-orang yang membantah kebenaran. Fayujadiluna fi, mereka membantah, mendebat kebenaran. Fayattadihu bidzalikal haqq, karena debatnya orang-orang yang mendebat kebenaran jelas. Wa tadhharu ayatuhu wa a'lamuhu, sehingga nampak ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebenarannya. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya ketika ada orang memusuhi, ini berat, ini ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran. Gara-gara ada orang yang meragukan, sehingga kebenaran dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa yattadihu butlanul batil bi annahu wa annahu la haqiqata lahu, sehingga jelaslah kebatilan orang-orang yang batil, batalnya kebatilan, wa annahu la haqiqata lahu, dan kebatilan itu tidak ada kebenaran, tidak ada hakikatnya sama sekali. Walaula qiyamuhu fi muqabalatil haqq wala rubbama lam yatabayyan haluhu li aktsaril halq. Kalau sekiranya orang-orang yang batil tidak mendebat kebenaran, maka kebenaran itu tidak jelas bagi kebanyakan manusia. Gara-gara orang batil itu membantah kebenaran, maka sehingga kebenaran itu nampak jelas bagi umat manusia. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan kebalikannya sesuatu itu jelas, lebih jelas. Falaulal lail ma'urifa fadlun nahar, sekiranya tidak ada malam, maka keutamaan siang hari ini tidak ketahui. Bagaimana seseorang tahu malam hari? Mereka tahu. Bagaimana seorang tahunya siang? Karena adanya ada malam. Kalau tidak ada malam, bagaimana bisa membedakan siang dan malam? Ini maksudnya. Walaulal qabih ma urifa fadlul hasan,
Kalau bukanlah ada kejelekan, tidak diketahui mulianya kebaikan. Jadi kalau tidak ada keburukan, bagaimana diketahui kebaikan? Walaula dzulmah ma'urifa manfaatun nur. Kalau tidak ada kegelapan, bagaimana diketahui manfaatnya cahaya? Oh, enggak gelap kok. Jelas ya? Walaulal batil, kalau sekiranya tidak ada kebatilan, mattadhal haqq ittidahan zahiran. Sekiranya tidak ada kebatilan, maka kebenaran itu tidak nampak jelas. Maka salah satu rahmat Allah kepada umat Islam adalah Allah mengirim musuh-musuh yang mendebat kebenaran dengan hujah yang lemah, dengan syubhat yang batil. Sehingga apa? Semakin jelas kebenaran tersebut, tidak ada keraguan sama sekali. Walillahil hamdu ala dzalik. Maka segala puji hanya milik Allah atas semua nikmatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ayat ini adalah ayat agung. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi tikrarul amril ham litta'kid wa daf'il mu'aradah. Tikraru al-amril ham litta'kid wa daf'il mu'aradah. Mengulang-ulang perkara yang penting, mengulang-ulang perkara yang penting, litta'kid, supaya apa? Dikuatkan. Apa artinya litta'kid? Tikraru al-amril ham, mengulang-ulang perkara yang penting, litta'kid, supaya semakin kuat. Wadaf'il mu'aradah, dan menolak orang-orang yang protes. Jadi ketika diulang-ulang lagi, tidak ada lagi yang protes, tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi subhat dan keraguan, terutama dalam hal ini tentang masalah kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang berkali-kali pada ayat yang mulia ini dan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu tikraril ilm, disyariatkan mengulang-ulangi ilmu. Demikian ilmu apabila dibaca sekali saja gampang hilangnya. Jadi ilmu apabila kita membaca, jadi kita mengkaji hadis siang, pagi, sore, berapa banyak hadis yang kita lupakan padahal kita kaji. Ini padahal kita mengaji. Bagaimana yang membaca sekali saja? Maka para ulama, dengan demikian kita mengetahui betapa luasnya ilmunya para ulama salaf. Jadi mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kullama audatu al-hadis fi qalbi ma nasitu abadan. Semua hadis yang aku titipkan di hatiku ini tidak ada yang aku lupakan satupun. Al-Imam Zuhri berkata, ma nasitu hadisan audatu fi qalbi. Aku tidak pernah lupa hadis yang aku titipkan di dalam dadaku. Artinya yang sudah aku hafalkan. Kemudian Az-Zuhri berkata, illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis saja. Dikatakan oleh para ulama, hadis yang diragukan oleh Imam Zuhri ternyata hadisnya sahih. Bagaimana mereka punya ilmu seperti itu? Karena mereka mengulang-ulang terus. Bayangkan mereka, satu hadis saja kadang-kadang safarnya 1 bulan untuk satu hadis. Dan sesuatu apabila mendapatkannya itu penuh perjuangan, sulit, maka melepaskannya itu tidak gampang.
Tapi kalau kita merasa sesuatu itu mendapatkannya gampang, maka melepaskannya juga apa? Gampang. Maka dengan demikian jangan bosan. Hendaklah kita memuliakan ilmu, ta'zimul ilm. Walaupun diulang lagi, Allah Subhanahu wa taala memuliakan firman-Nya. Diulang lagi. Litasbitil ilm, supaya ilmu itu lebih kuat sehingga tidak mudah dilupakan. Maka Allah taala berfirman, salah satu dalil yang diambil para ulama untuk muraja'atul ilm adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkan terus, ulangi lagi mengingatkan. Fa inna dzikra, dengan mengingat, dengan peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita membaca tafsirnya Syekh Utsaimin rahimahullah, baru saja disebutkan ayat 149, kemudian 150, faedahnya sama. Tidak, wah ini sudah barusan saja disebutkan, bosan. Kita kan seperti itu, gampang bosan. Karena kita gampang bosan, ilmu pun bosan dengan kita. Karena kita itu bosan dengan ilmu juga bosan dengan apa? Dengan lain kita. Kalau kita semangat, oh ini faedah, masya Allah, diulang lagi, ya Allah mudahkan, meresap sehingga tidak lupa, tidak gampang dilupakan. Maka demikian para ulama salafus saleh mengajarkan kepada kita untuk tidak bosan terhadap ilmu, diulang lagi. Ini litasbitil ilm, supaya ilmu lebih mantap, lebih meresap, lebih tidak mudah dilupakan. Kemudian pada ayat ini terdapat pelajaran fihi daf'u mulamati al-laimin ma'amkana. Daf'u mulamati al-laimin ma'amkana, menghindari celaan orang-orang yang mencela semaksimal mungkin. Ini kalau bisa kita menghindari celaan orang-orang yang mencela, ma'amkana, semaksimal mungkin. Ini adalah perintah Allah. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa jangan sampai memberi celah orang-orang yang mencela. Ini kalau bisa. Tapi kalau mereka tetap mencela, ya urusan mereka. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua sahabat Al-Ansari, ala rislikuma fa innaha apa? Safiyah. Wahai sahabatku, sebentar, ini adalah istriku. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikhlas-ikhlasan, biarin saja, tawakal Allah, qadarullah ma syafa'al. Orang itu kalau baik ya baik, bukan seperti itu. Kita ini kalau bisa hindari celaan orang-orang yang mencela, kalau bisa. Tapi kalau tetap saja sudah menghindar kok dicela, ya urusan lain. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, fihi anna adh-dhalim la yazalu yalumu, anna dhalim la yazalu yalumu wa illam yakun mahalla laumin. Orang yang zalim selalu saja mencelah walaupun tidak ada celaan. Orang yang zalim selalu saja mencelah orang yang berbuat kebaikan walaupun orang tersebut tidak ada celaannya. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, dicela atau tidak dicela? Dicela.
Sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap timur, dicela atau enggak? Dicela. Istilahnya nanti dicela tetap saja. Ketika menghadap Masjidil Haram, tambah lagi dicela orang banyak. Itulah orang yang zalim, yang mendahulukan hawa nafsunya. Ketika kita mengaji dicela, tidak ngaji juga dicela. Jenggoten tok ae. Jenggote tok itu gak gelem ngaji. Ketika ngaji dicela. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat Jibril dicela. Ketika malaikat Jibril tidak datang juga apa? Dicela. Jadi malaikat Jibril sudah tidak datang lagi, wis, nggak ada apa-apa lagi. Dicela, subhanallah. Intinya orang-orang yang zalim itu tidak berhenti mencela, walaupun orang yang beramal tadi adalah orang yang tidak ada celaannya sama sekali. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubu tanfidi syariatillah wala yakhsha laumata laim. Wajib melaksanakan syariat Allah dan janganlah takut celaan orang-orang yang mencela. Wajib melaksanakan syariat Allah dan janganlah takut celaan orang-orang yang mencela. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membela agamanya. Mereka tidak takut laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Wala yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang-orang yang mencela. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau tetap dicela ya urusannya. Lawang para nabi dan para rasul saja dicela, apalagi kita manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahlul batil yuhajjuna ahlal haqq liibtalihi. Ahlul batil mendebat ahlul haqq untuk membatalkan kebenaran. Walakin hujajuhum wahiyah, akan tetapi hujah mereka itu lemah. Orang-orang batil mendebat ahlul haqq, mereka ingin membatalkan kebenaran, akan tetapi hujah-hujah mereka sangat lemah sekali. Demikian ahlul batil, hujah mereka itu sangat lemah sekali. Tidak bisa mereka melawan kebenaran. Li'annal haqqa wadih, karena kebenaran itu wadih, wal batilu mahdul, dan kebatilan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu ma'rifati syubhati ahlil batil, pentingnya mengetahui subhatnya ahlul batil, liraddi alaihi, untuk membantah mereka. Jadi sebelum membantah diketahui dulu, dipelajari dengan detail supaya dibantah dengan bantahan yang telak. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini menyebutkan subhatnya ahlul batil, kemudian dibantah satu persatu. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi
annal ibadah nikmatun azimah, bahwasanya ibadah adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, wali utimma ni'mati. Ini adalah nikmat syariat, nikmat iman, nikmat agama. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi wujubu asyukur ala nikmatid din, wajib bersyukur atas nikmat agama. Kalau kita mendapatkan rezeki saja langsung sujud syukur. Luar biasa bahagianya kita ketika memerlukan uang, kemudian tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Luar biasa nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia. Bagaimana dengan nikmat agama? Kebanyakan manusia tidak merasakan nikmat, tidak merasakan sholat itu nikmat, sehingga mereka tidak bersyukur atas nikmat sholat. Bersyukurlah atas nikmat sholat. Demikian salaf. Mereka apabila selesai sholat 5 waktu bersyukur kepada Allah, kemudian minta sholat berikutnya. Jadi demikian, ketika mereka keluar dari masjid, minta, ya Allah mudahkan saya kembali lagi sholat asar. Demikian, minta terus bersyukur, minta bersyukur nikmat. Sehingga apa? Sehingga kenikmatan tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, ketika ditanya banyak orang yang tidak istiqamah, maka beliau menjawab, li'annahum la yashkurullaha ala nikmatil hidayah wa la yas'alullaha tsabat. Karena mereka tidak bersyukur atas nikmat hidayah dan mereka tidak meminta sabat, tidak minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan nikmat agama adalah nikmat, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat agama, nikmat ibadah. Apabila bersyukur atas nikmat dunia wajib, maka bersyukur atas nikmat agama lebih wajib lagi. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dari mana kita mengambil faedah ini? Annal imana yazidu wa yanqus. Dari mana? Wali utimma nikmati wa la'allakum tahtadun. Jadi wali utimma nikmati, aku sempurnakan agama. Terdapat pelajaran annal imana yazidu wa yanqus. Imannya semakin bertambah, amalnya semakin bertambah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi raddun alal jabriyah, bantahan kepada kelompok al-jabriyah. Kelompok al-jabriyah, ada kelompok yang mengatakan manusia ini dipaksa oleh Allah. Kalau mereka beramal, amal mereka ini hanya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala, terpaksa saja. Manusia tidak memiliki keinginan, tidak ada keinginan. Laisa lahu ikhtiyar, tidak punya pilihan. Allah yang memilihkan. Ini kelompok apa? Al-Jabriyah. Ayat ini bantahan pada kelompok tersebut. Dari mana kita mengambil faedah ini? Yaitu firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adalah bantahan pada kelompok Al-Jabriyah. Artinya manusia ini punya amal, dan amal manusia itu pilihan mereka. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia,
dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.